Ya, pemirsa mungkin di wilayah kita masing-masing kita masih melihat bahwa ada orang yang kelaparan, ada orang yang sampai minta-minta untuk mendapatkan makanan, ada yang kurang gizi juga. Nah, hal-hal inilah yang menjadi kegelisahan utama bagi narasumber saya kali ini. Bersama dengan sang suami, dia kemudian menciptakan sebuah gerakan untuk mengajak semua orang berpartisipasi dalam memberikan makanan sehat kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa yang dia kerjakan, seperti apa kisahnya, kita saksikan di sini di People and Inspiration bersama Wida Septarina. Nah, Mbak Wida, berarti sekarang kita sudah ada di... Ini adalah PAUD Kemuning. Oh, PAUD Kemuning. Iya. Oke. PAUD Kemuning salah satu yang ikut program pangan sekolah kita. Jadi kita punya program namanya Mentari Bangsaku. Ini salah satu yang udah 3 tahun kita dampingi. Oh, iya. Jadi di anak-anak PAUD di sini, teman-teman dari FOI distribusikan makanan sehat seperti itu ya? Iya. Wih, Jadi banyak PAUD-PAUD seperti ini yang kita bantu karena mereka memang biasanya ke sekolah itu nggak sarapan, Mas. Sarapan. Gitu. Jadi kelaparan di sekolah itu salah satu apa ya? Satu masalah utama ya. Yang nanti akan kalau mereka dewasa akan jadi persoalan juga gitu. Nah, itu dia. Jadi sebetulnya FOI, Food Bank of Indonesia. Nah, ini bisa dijelasin singkatnya seperti apa sih FOI itu apa sebetulnya? Jadi pertama masalah kemanusiaan sih. Jadi kita pengen bisa lebih banyak membantu, berbuat apapun yang bisa kita lakukan untuk bisa memberikan pangan ya, baik kepada anak-anak, ibu hamil yang kurang gizi, lansia, pokoknya masyarakat yang rentan deh Mas, yang dia tidak mampu mendapatkan akses pangan. Sebenarnya lebih ke sana sih awalnya. Orang-orang yang bekerja dengan penghasilan sangat rendah sehingga nggak bisa mendapatkan akses pangan yang layak lah seperti itu. Ternyata banyak loh Mas itu, baik di urban, nggak hanya di pedesaan, tapi di urban pun banyak. Iya. Tapi Bu, kalau misalnya berarti Food Bank of Indonesia ini sudah berdiri sejak kapan? 2015. Ya, 2021 Mei kita berdiri. Kita memang ingin supaya gerakan ini bisa dilakukan lebih banyak orang. Nah, kenapa sih kita mendirikan ini? Karena selain banyak tadi orang-orang yang nggak bisa makan, ada juga ternyata orang yang buang-buang makan tuh loh Mas. Nah, itu jadi kita coba pengen menjembatani 2 hal ini. Masa sih kita nggak bisa menolong mereka gitu loh, sementara banyak orang yang buang-buang makanan gitu. Kenapa nggak kita pertemukan dan kita menjembatani mereka gitu. Lalu pendistribusiannya sejauh ini kemana aja selain di sini? Kita udah ada di, alhamdulillah ya Mas, sejak 2015 tuh kita sekarang udah ada di 34 titik gitu, 34 ya, titik. di beberapa daerah Di Indonesia? Di Indonesia. Jadi nggak cuma di Pulau Jawa ya? Nggak hanya di Pulau Jawa, nggak hanya di Jakarta, tapi juga udah merambah sampai ujungnya itu ke Ambon. Oh, sejauh ini sampai di Ambon ya? Ya, Sejauh ini ya? ada di Ambon, ada juga di Lombok, ada juga di Banjarmasin, di Kalimantan juga ada, di Bontang gitu ya. Jadi kita Sulawesi sudah juga ada ya? Ya, kita sudah mulai merambah ke daerah-daerah lain. Jadi Indonesia bagian barat dan timur sudah ada semuanya? Ya, Ya. perwakilan-perwakilannya minimal sudah kita bangun. Baik. Nah, lalu kegiatannya apa saja ini, Mbak? Kita kecuali tadi ada Mentari Bangsaku, program pangan anak sekolah, ada program yang namanya Dapur Pangan. Dapur Pangan itu kita masak Mas, bareng-bareng masak, ya terus nanti kita bagikan kepada nasabah-nasabah kita yang sekarang jumlahnya sudah ada 13.000 di seluruh Indonesia. Iya. Jadi nasabah ini adalah maksudnya targetnya ya? Target. Orang-orangnya Ya, ini? penerima manfaat. Penerima manfaat. Beneficiary ya kalau orang bilang tuh, beneficiariesnya udah sampai 13.000. Jadi ini udah nggak bisa berhenti lagi gitu loh Mas. Ya? Ya, jadi harus terus berjalan. Iya. Nah itu kalau bisa tahu nih Mbak ya, awal banget, ini kan Mbak ada salah satu founder juga dari Bank of Indonesia ini. Nah awal mulai ini apa sih yang membuat Anda tuh begitu kayak oke,
kalau kata anak muda gue harus lakukan ini nih. Oke, saya harus terjun nih. Itu apa sih waktu itu triggernya apa? Momennya seperti apa sampai akhirnya Anda memutuskan untuk oke kita harus bikin ini? Pertama nggak boleh ada orang kelaparan, Mas. Karena lapar itu menyedihkan ya. Kalau kita lapar, malam-malam itu kita nggak bisa tidur. Ya kan? Juga bayangkan anak-anak yang sekolah seperti ini dan mereka lapar. Bisa nggak mereka konsentrasi? Nggak bisa kan gitu. Bahkan saya pernah lihat anak-anak yang mengais sampah hanya untuk mendapatkan daging-daging di ayam yang bekas. Itu menyedihkan gitu ya. Dan kita udah lebih dari 70 tahun merdeka. Masa masih seperti itu gitu. Jadi upaya-upaya ini sebenarnya bisa dilakukan siapa saja. Ya kan, masyarakat banyak bisa membantu bahkan orang yang terdekat, tetangganya. Founder kecuali saya ada yang namanya Mas Hendro. Mas Hendro kebetulan suami saya. Ya, jadi bareng-bareng dia orang yang sangat memegang teguh tadi prinsip-prinsip keadilan sosial. Jadi orang itu harus mendapatkan apalagi kebutuhan pokok. Makanan itu kan kebutuhan primer manusia loh, Mas. Ya kan, kalau itu nggak dipenuhi kasihan banget ya gitu. Orang karena lapar bisa berbuat kejahatan loh, Mas. Ya kan? Itu bisa berani membunuh, berani melakukan apa saja. Itu persoalan perut. Yang nomor satu harus kita pikirkan. Itu sih. Baik, pemirsa kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi mengenai hal ini. Apa yang dikerjakan oleh Mbak Wida dan tim. Untuk itu tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Kami segera kembali usai jeda. Ya, masih bersama dengan Mbak Wida di sini dan Anda masih menyaksikan People and Inspiration. Dan Mbak Wida, jadi mungkin bisa dijelasin bagaimana prosesnya itu dari pengambilan sampai pendistribusiannya terhadap titik-titik ini seperti apa? Oke, kita mendapatkan makanan tuh dari banyak pihak. Masyarakat umum yang mau nyumbang boleh makanan ke kantor kita, ke markas kita. Ada juga yang dari industri, ya kan, industri makanan. Kemudian dari Horeca, hotel, restoran, kafe, dari wedding, itu kita ambil. Ada yang dikirim ke kantor kita, ada yang kita ambil dengan mobil pangan. Gitu. Nah, kalau untuk makanan-makanan yang dari supermarket, itu biasanya kita dibantu oleh salah satu perusahaan logistik untuk mengantar ke markas-markas kita. Jadi yang sekarang berjalan ada 7 markas kita, 7 lokasi, 7 titik yang diantar nanti akan disebarkan lagi ke masyarakat. Tapi tugas FOI adalah melakukan sortir. Jadi makanan itu dipastikan aman, Mas. Oh iya. Ya kan, karena kita cek dulu kadaluarsanya, ya, ED-nya, expired date-nya kita cek dulu apakah itu masih layak untuk dimakan, ya. Kemudian nanti relawan akan selain melakukan itu mendata orang-orang yang berhak mendapatkannya, kemudian kita salurkan ke posko-posko kita yang ada di mana-mana. Ini kan banyak orang yang akhirnya berpikir bahwa ini sebetulnya yang dibagikan makanan-makanan seperti apa sih? Tadi kayak misalnya di wedding juga, ada yang bagi. Sampai orang bilang, wah ini makanan sisa kali ini dibagi, gitu segala macam. Nah itu sebetulnya makanan seperti apa yang dibagikan, Mbak? Justru, makanya kita harus pastikan, ini penting banget loh, Mas. Nah, ngomongin soal makanan yang dibagi, bukan makanan sisa. Sekali lagi bukan makanan sisa. Bukan makanan sisa ya? Tapi makanan yang berlebih. Makanan berlebih. Artinya memang itu belum diapa-apain, masih baru dan dikonsumsi, kita periksa dulu sebelum dikonsumsi. Contohnya, kalau saya kasih contoh roti deh, dari bakery. Ada bakery-bakery yang membantu kita juga. Jadi setiap hari, setiap malam tuh kita mendapatkan roti-roti yang masih bagus, hanya karena dia nggak bisa dijual lagi esok hari, di display itu diberikan kepada kita. Tapi masih bagus, Mas. Yang belum terjual. Yang belum terjual. Sama kayak kita jalan-jalan ke mall. Kan kalau kita beli roti malam hari, kita makannya kapan? Pagi kan? Besok. Iya, buat sarapan kadang. biasanya kan, atau lusa. Nggak apa-apa kan? Nah, itulah yang dikonsumsi oleh penerima-penerima manfaat seperti yang di PAUD, seperti yang lansia-lansia itu. Baik. Berarti kalau yang di wedding bisa saya simpulkan mungkin makanan yang belum keluar. Yang belum keluar, betul. Yang sudah masak, sudah jadi, tapi karena di luarnya masih banyak. Yang belum habis juga di luar, jadi yang belum keluar ini yang didistribusikan gitu, diberikan ke food bank gitu. Jadi biasanya kalau misalnya dia pesannya untuk 1.000 tapi pesannya 1.200, ya 200-nya kan masih di dalam nih. Masih utuh. Nah, itu kirimkan kepada kita. Kita akan seleksi dulu dan kita sortir, kita rasakan dulu apakah pas
dan bisa diberikan kepada pendengar. Karena harus layak, Mas. Iya, benar. Apalagi ini kan kita memberikan ke orang. Betul. Meskipun memang sifatnya sosial, tapi pemberiannya harus tetap yang terbaik gitu Yang ya. terbaik. Siap, keren. Jadi sejauh ini dari 2015 sampai sekarang seperti apa nih Mbak perkembangannya? Volunteernya dari mana aja sih kalau bisa tahu? Volunteernya sekarang udah hampir 700, 600 lebih lah ya, hampir 700. Dan itu tersebar di berbagai tempat. Biasanya kita mengambil volunteer itu dari masyarakat sekitar. Nah, masyarakat, kenapa kok masyarakat sekitar? Supaya kita juga tahu di lokasi itu ada nggak orang yang membutuhkan. Nah, biasanya yang paling tahu adalah orang sekitar. Tetangga, masyarakat sekitar gitu kalau ya. Di PAUD misalnya kita relawannya adalah bunda-bunda PAUD. Nah, itu sebenarnya adalah ujung tombak kita, Mas. Bergeraknya itu dibantu oleh para relawan. Mereka lah yang sebenarnya punya jasa sangat besar Garis untuk depan ya bisa mereka ya. garis berdepan. Itu luar biasa. Itu pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Luar biasa. Baik, Mbak Wida. Nah, yang berikutnya nih untuk sejauh ini kan sudah berjalan dari 2015 sampai sekarang. Saya lihat ini perkembangannya luar biasa gitu ya. Pendistribusiannya juga semakin banyak gitu. Penerima manfaatnya juga lebih banyak lagi gitu. Nah, ini sejauh ini apa sih tantangannya? Tantangannya banyak yang orang belum tahu, ya, sehingga mungkin kalau industri kadang-kadang mereka membutuhkan regulasi, Mas. Oke. Jadi kayak pemerintah ada nggak sih regulasi supaya kalau kita ngasih makanan ke food bank itu kalau ada apa-apa kita bisa tidak dituduh atau terbebas dari persoalan misalnya kayak gitu. Kalau di luar negeri, Mas, food bank itu sebagian yang di Eropa itu diregulasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah ada undang-undang yang mendukung mereka untuk bisa memberikan leftover food-nya itu kepada food bank. Jadi maksudnya untuk di Indonesia sendiri belum ada regulasi Belum ada. seperti itu? Karena ini hal yang baru di Indonesia dan 2015 waktu kita mendirikan ini itu belum banyak ya orang membuat food bank gitu. Tapi banyak nggak orang yang berbaik hati? Banyak orang Indonesia itu hatinya generous banget. Kalau ada Jumat Barokah itu kan dia membungkus nasi dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apa sih bedanya dengan food bank? Bedanya kita lebih sistematis. Jadi ada list penerima manfaat, kemudian kita ukur hasilnya kayak apa. Kayak di PAUD ini setelah misalnya 6 bulan timbangannya naik apa enggak, kita ukur mereka apakah yang kita kerjakan ini memang mempunyai dampak. Ya, pemirsa, kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration. Ya, pemirsa, kembali lagi di People and Inspiration dan masih dengan Mbak Wida di sini. Kali ini agak sunyi ya, anak-anak udah pada pulang. Udah harus kembali lagi, udah makan ya kan, udah kenyang, udah beraktivitas, waktunya istirahat di rumah, kembali lagi ke keluarga. Nah, Mbak Wida, jadi sejauh ini Anda melihat seperti apa sih masalah utama dari pengelolaan pangan di Indonesia? Selain kita tahu bersama bahwa Indonesia adalah negara kedua terbesar pembuang makanan terbanyak di dunia, kedua urutan kita. Betul. Jadi Bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi makanan terbanyak yang terbuang di Indonesia itu adalah makanan organik, Mas. Jadi tahu kan organik itu, kecuali sampah plastik, kita kan punya sampah plastik, tapi juga ada makanan organik. Nah, makanan organik itu kita temukan menjadi food waste tadi, yang kalau kita biarkan, kita tidak rescue ya, menjadi makanan yang bermanfaat untuk orang lain, seperti yang kita lakukan, itu akan bertumpuk dan akan memenuhi TPA kita, tempat pembuangan sampah itu ya. Nah, itu berbahaya. Dia akan menghasilkan gas metana. Nah, itu akan mempengaruhi climate change sebenarnya. Ya, meledak itu kan? Nah itu kita belum semua menyadari itu. Nah, kenapa sih nggak dari sekarang gitu ya, kita ajak nih orang-orang yang kita edukasi gitu, semuanya dari anak-anak kita yang paling kecil ini gimana cara dia memperlakukan makanan gitu. Ya kan, misalnya makan ambillah secukupnya gitu ya, dan makanlah sampai habis gitu. Karena ketika itu sampai ke tempat sampah kita, itu akan berbahaya gitu loh. Akan bertumpuk dan banyak banget kan, masyarakat kita ini berapa sih, 250 juta orangnya gitu. Kalau semuanya meninggalkan makanan, gimana ceritanya gitu. Juga kalau aku, karena aku ibu, aku juga memberikan edukasi ke ibu-ibunya juga. Jadi kita itu harus bijak lah jadi orang tua. Gimana caranya memilihkan makanan yang baik untuk anak. Ini yang saya lihat kebanyakan trennya di kita ini, bahkan di pesisir, di pegunungan pun yang kita dampingi ya, di desa-desa, itu semua sudah
makan makanan instan. Sementara mereka bisa mencari makanan-makanan yang lokal gitu loh. Kita back to nature lah, kembali kayak zaman kita dulu lah Mas. Kita kan makan tuh dulu ada tumpengan yang terdiri dari berbagai macam makanan, lauk ya gitu kan, various ya, bermacam-macam gitu. Kita bisa sebenarnya mulai mengajarkan itu di keluarga kita juga gitu loh. Sayur-sayur mayur gitu, tempe dibikin apa, tahu dibikin apa. Dan bagaimana mereka bisa makan secukupnya gitu ya. Betul. Sampai nggak nyisahin, kan nyesek ya. Kita lagi makan, ambilnya banyak, makannya cuma seperempat, sisanya dibuang. Sementara di Papua tuh banyak banget orang yang kelaparan juga kan. Mas lihat kalau ke wedding, di wedding suka gitu kan. Iya. Orang ngambil lapar mata gitu. Lapar mata doang. Nah, itu sebenarnya perilaku ya. Itu perilaku yang kita harus mulai kampanyekan ke semua orang, termasuk ke anak-anak dari kecil, termasuk ibu-ibu Mas yang kalau belanja tuh nggak pakai catatan. Jadi dia lapar belanja mata, ya. yang penting kulkas penuh. Nah, iya belanja semua diambilin, masukin kulkasnya udah penuh. Kok udah 3 hari dilihat udah pada kisut-kisut dia buangin ke tempat sampah. Itu juga perilaku. Jadi kita harus balance lah ya. Gitu. Bagaimana kita bisa membantu mengurangi sampah gitu kan. Dan kalau di SDGs ada di nomor 12 responsible consumption and production gitu. Jadi kalau kita bisa memproduksi, kita juga harus bisa mengkonsumsi dengan bijak gitu. Tapi begini, kalau misalnya nih pemerintah ingin berkontribusi di sini. Nah ini baiknya berkontribusi dalam hal apa atau seperti apa selain membuat regulasi tadi yang kita udah bahas? Seperti apa nih Mbak baiknya? Karena ini sebuah inisiatif yang belum banyak yang dilakukan gitu. Dan kami sudah kemarin bertemu dengan food bank di seluruh dunia. Hampir lebih dari 50 food bank ada di UK tahun lalu itu di Global Food Banking Network. Kita ketemu di sana dan kita ngobrol termasuk dengan food bank Korea, food bank Asia lainnya, dan mereka itu banyak disupport pemerintah di awal mereka berdiri ya sampai sekarang. Gitu. Bahkan saya dengar ada yang disupport menggunakan APBN justru. Iya, jadi pemerintah punya dana APBN yang digunakan dan dijalankan oleh food bank gitu untuk membantu memberikan akses pangan kepada yang membutuhkan ya kaum yang tadi yang kita marginal atau kaum yang kalau kita mengatakannya kaum yang lemah ya, yang rentan gitu ya, yang seharusnya kita bantu. Karena kadang-kadang memang Mas kalau saya punya banyak pengalaman di lapangan ya, yang lihat orang udah berusaha cari nafkah, misalnya single parent seorang ibu punya anak 3, dia menjadi loper koran, penghasilannya sehari cuma 38.000 menghidupi 3 anak. Bayangkan makannya seperti apa. Coba Mas Aldo kalau makan sekali makan 30.000, 20.000 kan. Jadi ada apa ya? Di sini tuh kalau kita lihat jomplang itu kalau orang Jawa bilang ya ada ini ya ada gap yang gitu. Kayak kesenjangan yang cukup besar gitu. Di samping ada yang berlebihan bisa makan sehari berapa kali tadi? 3 sih harusnya. 3, tapi ya, 14 sampai 5. 5 segala macam dan itu menunya luar biasa. Sementara ya penghasilannya dia udah berusaha bekerja, ya tapi memang begitulah keadaannya gitu loh. Itu yang kita support gitu loh supaya mereka tetap bersemangat. Gitu. Iya betul, 30.000 ya ampun. Bayangin, nasi uduk aja susah, nasi uduk juga 1 bagi 3 repot ya Mbak. Itu dimakan sehari 3 kali, berarti sekali makan 10.000 dibagi 4. Karena dia single parent kan berarti berempat ya mereka. Ya. Akan dapat makanan seperti apa. Jadi itulah sebenarnya orang-orang yang pantas kita bantu dan itu adalah target target penerima bantuan kita. Baik, nah ngomongin soal target nih, ini kan sejauh ini sudah Mbak Wida sendiri bersama dengan suami akhirnya mewujudkan mimpinya di mana nggak enak nih ngelihat orang kelaparan. Hati itu kayaknya hancur banget ngelihat orang kelaparan. Nah ini tapi akhirnya sudah berdiri akhirnya Food Bank di 2015. Kedepannya pengen apa lagi nih Mbak? Ini masih sedikit Mas yang kita lakukan. Ibarat kata 100% kita mungkin baru 20%. Masih banyak dan masih panjang jalannya karena kita belum menjangkau seluruh Indonesia ya. Harusnya idealnya seluruh wilayah ada food bank. Harusnya ya. Makanya senang sekali ketika nanti ada food bank lain yang berdiri itu bisa mensinergikan langkah dengan kita. Yang kedua mungkin yang kita harapkan adalah pemerintah juga bisa bersinergi dengan kita.
Ya, Sejauh jadi ini ada- sudah bersinergi kayak dari mana aja, Mbak? sampai sejauh ini Kalau dari pemerintahan? kebetulan belum bersinergi Dari pemerintahan. dari pemerintahan ada program yang kita kerjasamakan yaitu dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Oh, Anak. oke. Tapi misalnya nih semua Pemda melakukan gerakan ini, betapa hebatnya kota-kota itu ya, kota dan kabupaten itu bila Nggak ada yang semua bisa, nggak ada yang kelaparan nantinya ya. Pemda-pemda itu bekerja samalah dengan Ya. cara membentuk-bentuk food bank gitu untuk membantu mengatasi persoalan kelaparan dan si gizi buruk ini gitu Nah, loh. baik. Terima kasih banyak Terima kasih Mas. Mbak Wida sudah menginspirasi hari ini. Maju terus, sukses terus untuk Indonesia yang lebih keren.